Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita semua diberikan kesehatan sehingga aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita membahas satu pokok tema, yaitu tentang sholat, di mana sholat adalah kunci dan sekaligus tiang daripada agama ini. Tema kali ini kita membahas amalan pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sampai di desa akhirat, atau ketika kita mau dihitung, ditimbang amal kita, maka semua amal yang paling pertama kali dihitung adalah sholat kita. Nah, untuk itu mari kita utamakan sholat. Kita kedepankan sholat sebagai sesuatu yang paling utama di dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awwalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khoba wa khosira." Sesungguhnya amal manusia, amal seorang hamba besok di hari kiamat pertama kali yang akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Nah, tentunya dari sini kita merenung dan berpikir, sholat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam mengokohkan daripada sendi-sendi syariat agama kita. Untuk itu, karena sholat merupakan sebuah amal yang akan pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hal ini menjadi perenungan, bahan pemikiran buat kita. Ada apa di dalam sholat? Ketika amal seseorang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal-amal yang lain itu ditunda sama Allah. Karena apa? Yang dijadikan kualitas, yang dijadikan ukuran, atau yang dijadikan indikasi daripada kebaikan-kebaikan amal-amal yang begitu banyak, hanya sholat.
Maka ketika sholat itu baik dalam arti kita betul-betul menjaga sholat kita, mulai dari kita berwudu, mulai kita dalam bertumak ninah, mulai kita di dalam membaca doa-doa di dalam sholat, mulai ketepatan waktu kita melakukan sholat, itu adalah hal-hal yang bisa memperbaiki daripada sholat kita. Nah, ketika sholat ini sudah dianggap atau sudah dicatat oleh Allah sholat kita itu baik, maka kita akan jadi orang yang selamat dan bahagia. Jadi ukuran kita besok itu bisa selamat dan bisa mencapai kebahagiaan adalah dengan kita mengutamakan daripada sholat kita. Tetapi sebaliknya, jika sholat kita ini rusak, artinya kita tidak begitu memperhatikan sholat, meremehkan sholat, maka ketika seseorang itu sholatnya rusak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang gagal, menulis kita sebagai orang-orang yang merugi. Untuk itulah, mari, karena sholat menjadi ukuran dan kualitas daripada agama kita, mari betul kita jaga, kita pelihara bagaimana sholat itu merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika kita sudah mengutamakan sholat, menganggap sholat adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalang-halangi kita, mempengaruhi kita, bahkan menghentikan langkah kita untuk menegakkan sholat. Karena ketika kita mau merenung, kenapa sholat ini dijadikan sebuah ukuran yang paling utama di antara amal-amal yang lain? Karena sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu menjadi sarana kita, menjadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mi'raj ini betul-betul kita jaga bagaimana kita bisa sambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan khusyuk, dan khusyuk ini tidak mudah. Kenapa khusyuk tidak mudah? Karena khusyuk merupakan salah satu perkara yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi ini. Untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat, tentunya hal yang paling kecil adalah kita menata daripada niat kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia meninggalkan segala duniawianya, meninggalkan segala pekerjaannya, meninggalkan segala macam daripada kesibukannya. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat ketika hati kita, pikiran kita masih membawa pekerjaan kita, masih membawa kesibukan kita, masih membawa pekerjaan yang menyangkut segala urusan duniawi kita. Banyak hal untuk
menata diri kita bisa khusyuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, mari sekali lagi, karena sholat merupakan hal yang akan dihitung, dihisab oleh Allah pertama kali, maka hal yang paling pertama kali di dalam hidup kita ini adalah bagaimana sholat merupakan sesuatu yang paling kita utamakan dan paling kita kedepankan di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan singkat kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada diri kita dan hati kita untuk lebih kembali termotivasi menjaga sholat kita. Sekian, mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.